Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan atau proses mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi anak buah, mempengaruhi pengikut, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya agar mereka melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan, suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau suatu cita-cita bersama, ya, suatu visi, suatu sasaran bersama. Itu kepemimpinan, ya. Jadi bahwa kepemimpinan itu berhubungan erat dengan bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, mempengaruhi orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang yang ada menjadi anak buahnya, menjadi ada di sekitarnya. Itu kepemimpinan. Jadi seberapa kuat daya kepemimpinan seorang itu sangat bergantung dengan seberapa besar daya pengaruh orang tersebut terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kekuatan kepemimpin itu sangat tergantung dengan pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut, ya. Dan seberapa lemah pemimpin juga bisa dilihat dari kelemahan atau ketidakmampuan pemimpin itu dalam mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita juga dapat mengukur, ya, potensi kepemimpinan kita itu dengan cara melihat sejauh mana, ya, daya kepemimpinan yang kita miliki, seberapa besar pengaruh yang kita miliki terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di sekolah, di kampus, di organisasi, di partai, di perusahaan, ya semua apapun lah. Itu kita bisa lihat seberapa besar kepemimpinan kita dari seberapa besar pengaruh yang kita miliki terhadap orang-orang yang kita pimpin atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya, ya, kita juga bisa melihat sebenarnya apa saja peran kepemimpinan di dalam organisasi atau bagaimana hubungan kepemimpinan dalam organisasi itu. Di sini, di tahap awal, kita akan melihat sebenarnya apa yang menjadi sebab seseorang menjadi pemimpin, ya. Kenapa pemimpinan itu bisa lahir atau ada, gitu ya. Jadi kita bisa melihat sejauh mana sebenarnya seseorang bisa jadi pemimpin, bagaimana proses seseorang menjadi pemimpin, ya. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi pemimpin, ya, itu yang pertama karena keturunan, ya. Jadi misalnya bapaknya seorang raja, anaknya menjadi raja. Itu artinya anaknya ini jadi raja karena keturunan. Jadi dia jadi pemimpin karena keturunan, ya. Seorang yang menjadi raja, maka anaknya kemudian menjadi raja. Itu namanya kepemimpinan yang lahir karena keturunan. Ya, memang ada kondisi-kondisi suatu keadaan organisasi atau situasi di dunia ini yang memungkinkan orang menjadi pemimpin karena keturunan. Misalnya di beberapa daerah, kadang-kadang kepala desa itu anaknya juga jadi kepala desa lagi, gitu ya, karena memang udah terbiasa di keluarga itu turun-temurun. Itu jadi kades, ya, kepala desa. Akhirnya jadi orang yang jadi dilahirkan dari keluarga itu melanjutkan keturunan sebagai kepala desa, gitu. Jadi ada sebab mengapa seorang menjadi pemimpin itu karena adanya faktor keturunan. Yang kedua adalah karena adanya kekuatan, ya. Di kumpulan manusia zaman dulu, apalagi di suku-suku kayak gitu, suku-suku terasing, suku-suku pedalaman maksud saya, di mana manusia tumbuh berkembang, ya. Itu biasanya yang jadi pemimpin itu yang terkuat dalam beberapa hal, ya, karena ya dia harus bertarung, gitu, untuk satu dengan yang lain tuh harus saling mengalahkan lah, gampangnya seperti itu. Sehingga
siapa yang paling kuat dia jadi pemimpin ya. Itu juga bisa terjadi di kelompok preman ya. Di kelompok preman itu siapa yang paling kuat itu akan jadi pemimpin. Jadi karena pemimpin itu lahir dari kekuatan gitu. Ya, jadi kekuatan fisiknya, ini terutama kekuatan fisiknya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih besar sampai di kekuatan senjata sebenarnya. Jadi kekuatan senjata atau kekuatan fisik itu akan membuat seseorang bisa juga jadi pemimpin gitu. Ya, jadi itu kelahiran pemimpin disebabkan karena adanya kekuatan yang dimiliki orang tersebut gitu. Yang kekuatan ini seringkali dipakai untuk memberi hukuman. Jadi siapa yang tidak nurut, siapa yang tidak ikut, tidak patuh, ini akan dapat hukuman ya. Dari orang yang kuat ini ya, dari orang yang punya kekuatan ini gitu. Ya, itu sekali lagi banyak dialami atau tumbuh di organisasi-organisasi zaman dahulu, tradisional atau zaman purba ya. Sama organisasi-organisasi yang memang backgroundnya itu kekuatan tuh menjadi katakanlah semacam inti dari hubungan-hubungan orang yang ada di dalam organisasi tersebut gitu. Maka kekuatan ini menjadi penyebab seseorang menjadi pemimpin gitu. Kemudian faktor yang ketiga seseorang menjadi pemimpin adalah karena adanya uang atau kekayaan ya. Kenapa? Karena dengan uang dan kekayaan orang itu bisa memberi balas jasa, bisa memberi reward ya, penghargaan atau apresiasi ya gitu. Jadi banyak kan orang kemudian jadi anak buah nurut karena orang itu bisa memberi upah gitu. Kamu mau bantu saya nggak begini gitu. Kamu mau nggak menolong saya begini, saya kasih uang gitu kan. Kamu mau nggak ikut saya ya. Kamu di situ kalau ikut saya akan beri kamu uang setiap hari ya. Jadi centeng lah dalam zaman dulu ya. Jadi banyak itu orang jadi pemimpin karena dia punya uang gitu. Akibat dia punya uang dia jadi pemimpin gitu. Itu kalau di geng-geng zaman anak sekolah dulu ya karena dia yang bisa mentraktir gitu. Jadi anak-anak yang lain itu ikutan jadi backing di klub itu, di geng itu karena si pimpinan gengnya itu akan bisa menjajanin gitu ya, jadi mentraktir jajanan. Ya itu sama dengan uang, kekayaan juga. Jadi orang menjadi pemimpin karena dia punya uang, dia punya kekayaan, yaitu kemampuan memberi balas jasa gitu ya. Itu juga faktor menjadi pemimpin. Nah, ada juga orang menjadi pemimpin karena adanya sifat dan kepribadian ya. Atau punya karakter ya. Jadi memang dia lahir dengan suatu sifat-sifat, kepribadian, karakter yang menonjol, yang kuat di dalam grupnya, di dalam komunitasnya ya. Itu akhirnya menjadi pemimpin dengan itu karena dia akhirnya kelihatan sebagai seorang yang punya jiwa kepemimpinan kan, sifat-sifatnya, kepribadiannya ya. Karakternya berani bertanggung jawab ya kan, berani tampil dan sebagainya. Itu bisa membuat orang jadi pemimpin gitu. Jadi sifat dan kepribadian seorang bisa membuat seorang juga menjadi pemimpin ya. Nah, faktor yang lain yang menjadi penyebab seorang menjadi pemimpin juga adalah pengetahuan ya. Jadi kalau orang tahu sesuatu itu berpotensi dia menjadi pemimpin ya gitu. Contohnya misalnya kalau naik gunung jalannya kemana nggak ada yang tahu, ada satu orang yang tahu, maka orang ini kemungkinan jadi pemimpin karena dia yang tahu jalannya, yang lain akan nurut sama dia, yang ikut gitu karena yang lain nggak tahu kan. Sama seperti orang tahu bagaimana ngelola kebijakan-kebijakan ekonomi, maka kalau ada organisasi untuk mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi, biasanya yang lebih tahu ini akan jadi pemimpinnya karena dia yang lebih mengetahui sesuatu gitu. Kalau misalnya berbicara tentang bom atom gitu, ada orang yang sangat ahli di bidang bom atom, maka besar kemungkinan dia juga jadi pemimpin karena memang dia paling tahu dan paling mengerti tentang soal bom atom itu. Jadi pengetahuan itu bisa menjadi sebab seseorang menjadi pemimpin gitu. Kemudian yang faktor yang lain adalah keterampilan atau keahlian ya. Jadi keterampilan atau keahlian itu bisa juga menjadi penyebab seseorang menjadi pemimpin ya. Keahlian misalnya yang sederhana menjahit lah. Kalau dia paling ahli itu bisa jadi dia menjadi ketua di kumpulan para penjahit ya. Di kumpulan para penjahit dia yang jadi pemimpin karena yang paling ahli di bidang menjahit. Memasak misalnya. Ada yang paling ahli di bidang memasak, maka kemungkinan dia jadi pemimpin di kalangan para pemasak ya, orang-orang yang suka memasak lah gitu. Jadi karena dia yang paling ahli memasak, maka di situ dia jadi pimpinan dari
para kumpulan orang-orang yang suka masak itu atau ahli masak itu ya. Tapi yang paling ahli itu yang akan menjadi pemimpinnya. Nah, pemimpin juga bisa lahir karena adanya penunjukan atau mandat ya. Misalnya gitu, kami menyerahkan kepimpinan kepada Anda. Kami menunjuk Anda sebagai pemimpin kami, kata sekumpulan orang ya. Setelah kami musyawarah, ya kan gitu kan. Kami berunding, kami menunjuk Anda sebagai pemimpin kami. Kami memandatkan kepimpinan kepada Anda gitu. Itu namanya penunjukan dan mandat ya. Jadi itu menjadi pemimpin, termasuk model pemilihan ya. Sebenarnya pemilu atau pemilihan raya tentang memilih seseorang jadi pemimpin itu penunjukan atau mandat sebenarnya. Karena ada sekumpulan orang, ya sekumpulan masyarakat, sekumpulan rakyat yang menunjuk seseorang untuk jadi pemimpin gitu. Itu namanya atas dasar penunjukan atau mandat. Faktor penyebab seseorang menjadi pemimpin gitu. Juga karena adanya penunjukan dan mandat. Dan yang terakhir mungkin juga karena memang ada jabatan ya, karena ada SK, ada surat keputusan dari orang yang berwenang ya, bahwa si A ini ditunjuk menjadi kepala negara, si A ini atau si B ini ditunjuk jadi pimpinan perusahaan oleh komisaris gitu misalnya. Banyak jabatan-jabatan itu muncul karena adanya yang melahirkan pemimpin-pemimpin juga gitu. Jadi jabatan itu menjadi faktor penyebab seseorang menjadi pemimpin ya. Menjabat dekan, menjabat rektor, menjabat kaprodi ya, kepala prodi itu juga bisa jadi penyebab seseorang menjadi pemimpin ya dengan jabatannya. Gitu. Termasuk ya pada akhirnya seorang yang diberi SK ya untuk jadi suatu pimpinan ormas misalnya, itu juga bisa jadi pemimpin. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor kenapa seseorang itu menjadi pemimpin ya. Bisa salah satu dari yang tadi saya sudah sebutkan, bisa juga kombinasi dari berbagai sebab itu ya. Bisa memang di dalam dirinya ada keturunan juga, ada kekayaan juga, dia juga ada kepribadiannya atau karakternya juga memang sebagai pemimpin, itu mungkin juga gabungan jadi. Atau memang dia juga dapat mandat tapi dia juga seorang yang punya pengetahuan misalnya. Itu bisa juga kombinasi. Tapi di antara sekian faktor itu sebenarnya yang paling ideal tuh orang tuh sebaiknya jadi pemimpin karena faktor-faktor nomor satu karena sifat dan kepribadian. Itu nomor satu harus itu gitu. Itu yang paling ideal. Kalau orang tuh jadi pemimpin karena memang sifat, kepribadian, karakternya memang sebagai pemimpin. Nah, sisanya ditambahkan beberapa hal, misalnya karena pengetahuannya, karena keahliannya, atau dia juga punya mandat dari masyarakat. Itu lebih bagus lagi. Tapi sekali lagi, kepemimpinan lahir bisa karena banyak sebab, karena banyak faktor ya. Dan mungkin juga gabungan ya, salah satu atau salah dua atau beberapa dari faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi pemimpin. Nah, jadi ini yang menyebabkan seorang menjadi pemimpin itu banyak ya. Baik. Ini contoh juga penjelasan bahwa ada orang ya kan menjadi pemimpin dalam bisa syarat-syarat menjadi pemimpin, kadang-kadang seperti itu. Tapi maksudnya sebenarnya faktor-faktor yang menjadi penyebab diharapkan seorang itu menjadi pemimpin karena kekuasaan ya. Jadi memang dia adalah orang yang sangat berkuasa ya, sangat punya kekuatan, sangat punya pengaruh. Itu kan itu kekuasaan itu kira-kira sama dengan kekuatan lah. Kalau tadi saya nyebut tentang kekuatan itu sama dengan kekuasaan. Atau misalnya dengan kewibawaan ya. Kewibawaan itu ada hubungan dengan sifat, karakter, kepribadian ya. Keteladanan itu menjadi kewibawaan. Jadi kewibawaan itu kadang-kadang orang nyebutnya juga dengan karisma ya, karisma. Jadi pemimpin yang berkarisma itu yang berwibawa maksudnya. Wibawa itu sesuatu yang kayak ada di dalam diri orang itu nggak kelihatan tapi pengaruhnya tuh jelas gitu ya. Ya dalam arti karakternya, kepribadiannya, keunggulan ya, banyak perilakunya yang memang bagus gitu.
Ya, kemudian yang kemampuan itu ada hubungan kadang berbentuk pengetahuan, keahlian, ya, keterampilan, ya. Termasuk sebenarnya mampu berkomunikasi, ya. Nanti juga kita akan bahas tentang hubungan kepemimpinan dengan komunikasi. Contohnya itu, jadi kemampuan itu berpengaruh terhadap pemimpin, dan itu kadang dijadikan semacam syarat-syarat untuk jadi pemimpin, ya, meskipun sebenarnya untuk jadi pemimpin nggak lengkap juga, maksudnya kriterianya nggak apa-apa, ya, punya satu faktor aja bisa jadi pemimpin, apalagi punya faktor lebih dari satu sebab, ya, itu akan lebih memudahkan lagi orang itu untuk jadi pemimpin. Nah, French dan Raven itu emang pernah menguraikan tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang memberi pengaruh seorang untuk memiliki kekuatan pengaruh atau memiliki kekuatan yang kemudian kita sebut dengan kepemimpinan itu, ya. Ya, contohnya di French dan Raven ini menyebut ada 5 faktor yang memberi pengaruh atau power kepada orang, ya. Pada orang, maksudnya pada orang yang kemudian kita sebut sebagai jadi pemimpin itu, ya. Ya, pertama expert, ya. Expert itu ahli, ya, karena dia bisa memberi informasi, memberi keterampilan. Itu tadi saya sudah sebutkan, ya. Jadi ini sebenarnya penjelasan-penjelasan dari berbagai pihak, tapi sebenarnya maksudnya itu sama. Yang dimaksudkan itu adalah tentang faktor-faktor yang menjadi sebab orang punya pengaruh menjadi pemimpin, ya, atau menjadi pemimpin atau punya pengaruh. Karena pemimpin itu orang yang berpengaruh, kan. Berarti kalau ya dia punya pengaruh atau punya kemampuan mempengaruhi, ya jadi pemimpin, gitu. Berdasarkan expertnya. Jadi di sini expert, referen, legitimate, reward, dan kursif. Jadi ada karena expertnya, ada karena referennya, ada karena legitimate-nya, dan ada karena reward dan kursif. Contohnya apa gitu kan? Expert itu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, ya. Jadi kenapa orang mengikuti, ya karena ada kalau expert power, ya, pengetahuan itu pengetahuan dan keahlian itu contohnya orang karena dia berpendidikan S3, maka dia dirujuk tuh akhirnya menjadi dia berpengaruh, kan, karena ada rujukan tuh jadi akhirnya dia jadi berpengaruh. Kemudian peraih Nobel, ya, misalnya itu kan punya pengaruh. Orang yang meraih Nobel, ya, itu punya penghargaan tersendiri sehingga akhirnya jadi punya pengaruh. Dokter spesialis, ya, kepada pasien-pasien itu berpengaruh. Kata si dokter jangan makan ini, jangan makan itu, harus minum ini, minum itu, harus banyak jalan, harus olahraga ini, harus itu, hindari ini, hindari itu. Tuh akhirnya nurut, orang-orang tuh ngikut, terpengaruh karena dia spesialis, dia tahu sesuatu, orang lain nggak tahu sesuatu. Dokter spesialis itu misalnya dokter spesialis jantung, dia lebih mengetahui jantung dibanding orang-orang, terutama pasiennya tadi. Makanya pasiennya nurut, dipengaruhi oleh dia. Kamu makan ini 3 kali sehari, kamu harus tidur sekian jam, kamu harus olahraga ini. Itu jadi dia berpengaruh, dokter ini, karena dia punya keahlian, gitu, punya pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain, dan orang lain itu akan nurut sehingga dia punya kekuatan expert tadi. Psikolog juga begitu, sama, ya, dia bisa mengarah-arahkan orang. Coba, katanya, kamu tarik nafas, gitu kan. Kemudian anggaplah Anda di pantai, ombaknya tenang banget. Coba pejamkan mata. Itu seorang psikolog kadang memberi terapi seperti itu kepada kepada, ya, katakanlah semacam pasiennya, gitu. Jadi akhirnya dia diikuti. Jadi berpengaruh dia itu sama orang yang sedang berkonsultasi itu, karena orang ini dianggap tahu, psikolog ini dianggap tahu, gitu. Jadi itu namanya pengetahuan dan keahlian, itu menjadi sebab orang punya power, punya kekuatan untuk mempengaruhi. Nah, contoh yang kedua adalah yang karena reference power itu ada kekaguman, itu ada semacam ada sesuatu yang dianggap lebih pada orang, ya. Misalnya kalau misalnya sama presiden, gitu, kalau zaman sekarang misalnya presiden misalnya punya sesuatu, wah, ini presiden memang luar biasa, gitu kan, maka dia ikut, gitu kan, misalnya
seperti itu, atau wah ini memang harus saya ikuti karena presiden ini punya kelebihan ketegasannya misalnya, ya itu bisa jadi sebab gitu. Atau pemimpin suatu perusahaan ya, pemimpin suatu perusahaan itu juga bisa menjadi sebab seorang itu diikuti karena ada sesuatu yang lebih atau ada sesuatu yang membuat orang-orang itu ikut gitu, termasuk seorang pemimpin di masyarakat, apa kemudian bahkan jadi suatu pimpinan di suatu provinsi, suatu negara, suatu kelompok masyarakat ya, suatu grup misalnya, itu akhirnya akan menjadi sesuatu gitu yang diikuti dan dianggap sesuatu yang bisa dirujuk ya untuk dapat diikuti itu. Kemudian legitimate itu artinya orang itu memiliki sesuatu yang sah, membuat dia sah secara hukum, legitimate istilahnya itu. Ya tadi misalnya sebagai jabatan ada SK-nya ya, atau dipilih dalam suatu pemilu itu legitimate ya, suatu pemilihan, maka dia jadi pemimpin yang legitimate ya, artinya legitimate itu sah, punya kekuatan yang sah untuk jadi pemimpin gitu. Kemudian yang keempat, reward power ya, memberi balas jasa atau penghargaan. Ini tadi yang tadi saya sampaikan, ini penjelasan atau hal yang kita jelaskan kembali bahwa orang yang memberikan penghargaan atau balas jasa itu akan membuat ya, apakah balasannya itu berbentuk upah, bonus, promosi, penugasan ya kalau dalam perusahaan ya, itu akan membuat orang itu jadi pemimpin atau diikuti ya, atau memiliki pengaruh gitu. Dan yang kelima namanya coercive power ya, ini kemampuan untuk mengambil tindakan pendisiplinan ya, atau memberi hukuman. Misalnya kalau di perusahaan tuh bisa mem-PHK ya, orang yang nggak nurut sama dia bisa PHK, dia bisa berhentikan atau dipotong gajinya gitu kan misalnya. Itu orang ini akan berpengaruh karena dia punya kemampuan menghukum kepada anak buahnya, kepada pengikutnya, kepada pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi coercive power ini kemampuan untuk memberikan sanksi atau hukuman atau penindakan disiplin ya, yang membuat orang-orang akan mengikutinya karena tidak mau ya dihukumi oleh orang ini gitu. Jadi orang ini akhirnya jadi diikuti, dirujuk, dijadikan patokan atau pedoman ataupun orang yang dijadikan sebagai pemimpin ya, karena dia punya kemampuan menghukum tadi.